Gedung sekolah terendam banjir, siswa terpaksa belajar di rumah penduduk. Kuasa hukum tersangka AV Surati Kejagung terkait penanganan perkara korupsi insinerator. Gubernur Julius Silvanus serahkan bantuan 50 ekor sapi kepada umat muslim di Sulawesi Utara. Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi edisi Kamis 5 Juni 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Irama Toy, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tak hanya merendam rumah warga, banjir luapan Danau Tondano juga merendam sejumlah fasilitas umum termasuk gedung Sekolah Dasar Negeri Roong, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa. Proses belajar mengajar pun terpaksa dilakukan di salah satu rumah warga. Beginilah lokasi bangunan Sekolah SD Impres Roong di Kecamatan Tondano Barat yang terdampak banjir luapan Danau Tondano. Seluruh bagian gedung sekolah terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Saat luapan danau terjadi, tidak ada barang ataupun fasilitas sekolah yang bisa diselamatkan. Sekolah SDN Roong di Kecamatan Tondano Barat merupakan salah satu fasilitas publik yang terdampak banjir kurang lebih 1 bulan terakhir. Akibat banjir ini, aktivitas belajar mengajar siswa terpaksa dialihkan ke salah satu rumah warga. Sementara proses belajar mengajar dilakukan dengan fasilitas seadanya. Sekarang ini bahwa sekolah kami dan terjadi dampak banjir yang mengakibatkan sekolah kami terendam banjir. Sehingga sampai sekarang ini anak-anak belajar di rumah warga. Jadi bersyukur karena ada warga yang begitu baik yang mau menerima kami guru-guru dan anak-anak belajar di tempat mereka. Berapa jumlah siswa? Jumlah siswa sekarang ini kurang lebih 38 siswa. Belajar mengajar sendiri. Dan belajar mengajar dilakukan di sini di tempat warga, tapi ada yang daring. Dari 30 lebih siswa yang ada di sekolah tersebut, hanya sebagian yang bisa melakukan proses belajar secara tatap muka lantaran tempat yang digunakan tidak mencukupi, sisanya dilakukan proses belajar secara daring. Orang tua dan guru berharap pemerintah segera mencarikan solusi agar anak-anak bisa kembali belajar dengan normal. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sudah 1 bulan lebih luapan Danau Tondano menggenangi ribuan rumah warga di pesisir danau. Tak ada yang dilakukan warga selain bertahan di rumah masing-masing. Lalu bagaimana aktivitas warga yang rumahnya terdampak banjir dan apa saja harapan mereka kepada pemerintah? Berikut laporan Yadami Kesingal dan juru kamera Doni Arai dari Tondano, Kabupaten Minahasa. Saudara, banjir akibat luapan air Danau Tondano telah merendam hampir 2.000 pemukiman warga yang ada di sekitar Danau Tondano yang tersebar di 5 kecamatan dan 21 desa dan kelurahan di Kabupaten Minahasa. Banjir akibat luapan air Danau Tondano ini diakibatkan oleh tingginya intensitas dan curah hujan yang terjadi 1 bulan belakangan di Kabupaten Minahasa dan kondisi ini telah terjadi hampir lebih dari 1 bulan belakangan. Dan untuk lebih jelasnya saya akan mewawancarai salah satu warga yang terdampak dari banjir ini. Bu, selamat pagi. Pagi. Bu, bagaimana kondisi akibat banjir yang terjadi di kawasan pemukiman Ibu? Ya, sangat menyedihkan karena kegiatan hari-hari kami terbatas dengan adanya banjir ini yang sejak tanggal 1 Mei sudah masuk di kawasan kami, juga sudah masuk sampai di kamar. Jadi kegiatan kami sangat terbatas. Ibu mengungsi atau seperti apa, Bu? Kami masih tetap bertahan dengan jalan. Kami membuat jembatan yang seperti ini, yaitu dari papan sehingga kami boleh bertahan.
Ibu, apa yang menjadi harapan Ibu terhadap pemerintah? Kalau kami mengharapkan agar supaya kami boleh tinggal di rumah ini, agar supaya banjir itu boleh tidak ada lagi, sehingga kami boleh melakukan kegiatan hari-hari seperti biasanya. Baik, terima kasih Ibu. Saudara, upaya dari pemerintah untuk mengurangi banjir di kawasan pesisir Danau Tondano ini telah dilakukan salah satunya dengan membuka pintu air di Tonsea Lama. Namun langkah ini ternyata belum berdampak signifikan terhadap penurunan volume air di kawasan yang terendam banjir di sekitar Danau Tondano ini sendiri. Selanjutnya pemerintah kami ketahui juga akan segera melakukan langkah penanganan selanjutnya dengan membuka atau membuat sodetan di kawasan dekat pembangkit listrik tenaga air Tonsea Lama. Yanemi Kesingal, Doni Arai, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan warga terdampak banjir di sekitar Danau Tondano secara swadaya mendirikan dapur umum seadanya. Dapur yang dikelola ibu-ibu ini setiap harinya memberi makan kurang lebih 50 jiwa setiap hari. Sementara bahan dapurnya diperoleh dari bantuan relawan. Sudah 1 bulan lebih ribuan warga di pesisir Danau Tondano, Kabupaten Minahasa, tergenang air luapan Danau Tondano. Tak terkecuali warga yang berada di Kelurahan Roong, Kecamatan Tondano Barat. Banjir membuat aktivitas warga sangat terganggu. Namun demikian mereka tetap bertahan di rumah masing-masing meski harus tidur di atas genangan air. Berusaha bertahan di tengah kondisi banjir, puluhan kepala keluarga di Desa Roong terpaksa mendirikan dapur umum secara swadaya. Dapur ini dimanfaatkan untuk masak dan sebagai tempat makan dari 50 jiwa. Dapur ini dikelola oleh ibu-ibu dan lansia yang tinggal di sekitar danau. Gita Gerungan menyebut dapur umum sengaja didirikan bersama lantaran rumah tinggal mereka tidak bisa dimanfaatkan untuk aktivitas memasak dan MCK. Kami warga yang di seputaran Kuala Tondano, posko Teberan, dengan inisiatif sendiri mendirikan posko dengan bantuan dana donatur dari sahabat, teman-teman, dan ini kami pergunakan untuk kebutuhan kami sehari-hari di dapur umum dan kami pergunakan untuk kami makan bersama pagi, siang, dan malam. Saat ini warga terdampak banjir sangat membutuhkan bantuan berupa sepatu boot, selimut, dan obat-obatan. 1 bulan lebih kejadian ini terjadi, warga di kelurahan ini baru menerima bantuan 5 liter beras per kepala keluarga dari pemerintah Kabupaten Minahasa. Hencetung Nilaar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Informasi kuasa hukum tersangka AV Surati Kejagung terkait penanganan perkara korupsi insinerator akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, tim kuasa hukum salah satu tersangka kasus dugaan korupsi insinerator di Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Manado meminta perlindungan hukum, sekaligus meminta pihak kejaksaan untuk menetapkan oknum berinisial P sebagai tersangka. Oknum berinisial P disebut sebagai orang yang paling banyak menerima aliran dana dari proyek yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Manado. Tim kuasa hukum AV, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi insinerator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado, menyerahkan tembusan surat laporan ke Jampitsus Kejaksaan Agung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait penanganan kasus insinerator yang sedang ditangani Kejaksaan Negeri Manado. Menurut Liva Malahanum, surat berupa laporan yang disampaikan ke Jampitsus Kejaksaan Agung pada intinya meminta perlindungan hukum serta dukungan Kejagung atas proses perkara yang melibatkan kliennya. Liva Malahanum berharap dari surat itu Kejaksaan bisa menangani perkara dugaan insinerator secara adil tanpa pandang bulu, memproses semua oknum yang terlibat sekaligus oknum penerima sebagian besar aliran dana proyek. Ke Jampitsus Kejaksaan Agung di Jakarta dan kami kirim langsung tembusannya ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada hari ini. Jadi demikian bahwa dalam surat ini kami ingin menyampaikan bahwa ada seorang yang bernama Mr. P itu masih bebas dan belum berstatus
sebagaimana 3 tersangka yang lebih dulu ditetapkan, yaitu klien kami Ibu Aprianti salah satunya. 85% aliran dana itu masuk ke beliau dengan kami bisa buktikan di sini ada rekening yang di-transfer dan ini adalah tulisan tangan beliau, ya. Ini tulisan tanda terima, ada 1.017.000.000 rupiah. Ini ada juga transfer ke BRI, ini kepada rekeningnya Mr. P itu dan perusahaannya PT Wira dan segala macam bukti transfer bank. Ini lebih kurang 8M, kurang sedikit. Jadi kami ingin meminta perhatian kepada Kejaksaan Tinggi, mohon perhatian, perlindungan hukum dan juga permohonan keadilan. Menanggapi hal ini, Kasubintel Kejari Manado mengatakan bahwa terkait kasus ini hingga kini penyidik sedang melakukan pendalaman. Dirinya mengatakan bahwa penyidik Kejari tidak tebang pilih dalam mengusut perkara tersebut. Jika ditemukan bukti kuat, semua yang terlibat pasti dijadikan tersangka. Kalau terkait dengan perkara tersebut saat ini memang masih atau sedang didalami oleh penyidik, khususnya yang di teman-teman tindak pidana khusus. Kami pada prinsipnya tidak tebang pilih, Pak. Ketika penyidik menemukan bukti-bukti yang cukup untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Intinya begini, Pak, kita juga tidak mau terburu-buru apabila, karena yang nilai ini kan yang nilai kan teman-teman penyidik. Yang nilai teman-teman penyidik tidak mau juga terlalu terburu-buru untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Jadi kita harus benar-benar memegang bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Bukan berarti ketika ada yang Bapak sampaikan tadi, kita kemudian semacam tebang pilih lah. Tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Kami bisa pastikan bahwa untuk proses penanganan perkara insinerator yang saat ini sudah kami tetapkan ada 3 tersangka. Diketahui kasus dugaan korupsi pengadaan alat pembakar sampah atau insinerator tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado dengan nilai hampir 10 miliar rupiah sedang berproses di Kejaksaan Negeri Kota Manado. Hingga kini sudah 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik, termasuk AV selaku Direktur Perusahaan Pemenang Tender. Tim Liputan Kompas TV Manado. Masih berita terkait Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Manado Wagio Santoso menegaskan bahwa tidak ada yang bisa menghalang-halangi penyidikan tindak pidana kasus korupsi. Jika ada akan dikenakan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Maraknya penanganan dan penahanan tersangka kasus tindak pidana korupsi dan tindak kejahatan lainnya semakin intens dilakukan para penegak hukum jaksa di Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado. Kaitan hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Wagio Santoso menegaskan, jangan ada pihak yang menghalangi proses penyidikan tindak pidana kasus korupsi. Karena jika kedapatan, perbuatan tersebut akan langsung dilakukan penindakan secara hukum sesuai pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penyidikan bisa kita proses dengan pasal 21, menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi. Teman-teman sudah lihat di Jampitsus banyak sekali orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam proses tindak pidana korupsi, tapi dia mencoba menghalang-halangi proses penyidikan, bisa dikenakan pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu menghalang-halangi tindak pidana korupsi. Mendasari penegasan tersebut, sebelumnya pihak Kejari Manado sudah berhasil mengungkap kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 9,6 miliar rupiah serta kasus tindak pidana lainnya. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, mantan Lurah Girian Indah Kota Bitung, Sulawesi Utara divonis 1 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan setempat lantaran terbukti memalsukan register tanah sertifikat hak milik. Mantan Lurah Girian Indah Kota Bitung dalam agenda putusan pengadilan negeri divonis bersalah oleh hakim atas kasus pemalsuan dokumen. Pada putusan yang dibacakan hakim, mantan lurah divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan penjara, lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan 1 jaksa penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lince Sangeresos oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. Kuasa hukum keluarga Batuna selaku pemilik lahan menilai putusan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Diharapkan pula jaksa penuntut umum terus mengusut oknum lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus pemalsuan dokumen tersebut. Seingat kita, majelis hakim memerintahkan jaksa untuk segera menaikkan pihak-pihak terkait lainnya. Jadi bukan hanya saudara RL. Ya, kita mengharapkan agar para aktor intelektual terlibat yang mereka memungut bayaran loh dari orang-orang kecil dengan iming-iming akan mendapatkan tanah murah. Ada yang lain cuma dikasih begitu saja, padahal tanah orang ini bukan tanah neneknya itu, berdasarkan register palsu. Diketahui lahan ex-HGU Kinaleosan Kota Bitung milik keluarga Batuna telah dikuasai ratusan warga menjadi persoalan yang kemudian berakhir pada proses hukum. Jemi Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Gubernur Julius Selvanus serahkan bantuan 50 ekor sapi kepada umat muslim di Sulawesi Utara akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Saya Ira Matoy masih menemani Anda di Kompas Manado Pagi. Saudara, jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Sulawesi Utara menyerahkan bantuan 50 ekor sapi kepada umat muslim di sejumlah kabupaten dan kota. Penyerahan dilakukan langsung Gubernur Julius Selvanus di halaman kantor Gubernur Rabu pagi. Penyerahan bantuan hewan kurban berupa sapi diserahkan secara simbolik kepada umat muslim disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkai dan sejumlah pejabat provinsi. Selain menyerahkan 50 ekor sapi, Gubernur juga menyerahkan 16 ekor sapi bantuan Presiden Prabowo kepada perwakilan pengurus masjid penerima. Gubernur Selvanus bilang bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada warga sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah selalu merangkul semua warga dari berbagai pemeluk agama tanpa diskriminasi. Menyerahkan 50 plus ya, 16. Ada 16 dari bantuan Presiden, jadi ada total 66 ya, 66. Dan itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Ya, kita berharap apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini dapat bermanfaat buat masyarakat muslim, umat muslim untuk melakukan kegiatan perayaan Idul Adha yang akan dilaksanakan besok. Ya, tentunya kami mendoakan, kami berharap untuk semua dapat berjalan dengan lancar. Gubernur berharap bantuan hewan kurban bisa bermanfaat bagi umat muslim yang akan merayakan Hari Raya Idul Adha pada Jumat 6 Juni 2025. Diharapkan juga momen Hari Raya Idul Adha dapat mempererat kerukunan umat beragama di Sulawesi Utara. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Keinfo lainnya, Saudara, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Manado menggelar uji petik angkutan laut. Uji petik ini dilakukan untuk mempersiapkan angkutan laut jelang arus mudik libur Hari Raya Idul Adha akhir pekan ini. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado melaksanakan uji petik terhadap sejumlah kapal penumpang di Pelabuhan Manado. Uji petik dilakukan guna memastikan kelaikan kapal sebelum diberangkatkan. Julita Manampiring, pejabat pemeriksa keselamatan kapal, menyebut pelaksanaan uji petik kapal atau ram check merupakan tindak lanjut Kementerian Perhubungan, dalam hal ini surat edaran dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia agar transportasi kapal saat liburan sekolah berjalan lancar dan aman.
Sejumlah kelengkapan keselamatan kapal yang diperiksa adalah life jacket atau pelampung, tabung pemadam api ringan, hingga mesin kapal. Total ada 21 kapal yang beroperasi dari Pelabuhan Manado diperiksa pihak KSOP. Tujuan daripada uji kelautan kapal penumpang yaitu untuk meningkatkan kelancaran, keselamatan kapal, keamanan dan kenyamanan penumpang pada masa liburan sekolah tahun 2025. Dan adapun hal-hal yang kami laksanakan dalam pelaksanaan uji petik, memastikan kembali tersedianya alat keselamatan, alat navigasi, alat komunikasi, juga pemadam kebakaran, bermesinan, memastikan kembali bahwa semua instrumen itu berfungsi dengan baik. Sejauh ini kita selalu jaga tanpa dicek maupun ada pengecekan atau sweeping dari petugas, kita selalu menjaga untuk perihal kelayak lautan kapal, karena itu menyangkut satu keselamatan, kedua pelayanan untuk penumpang, terutama kita penumpang yang sakit. Mesin kita selalu cek berkala. Nah, kita selalu maintenance dengan kemampuan kita. Cuma memang nama mesin kapan dia mau rusak kan dia tidak kayak manusia dia bisa bilang. Cuma apa prinsip saya, apa yang patut diduga, apa yang patut disangkakan, ya kita antisipasi. Petugas juga memeriksa kelengkapan dokumen setiap kapal. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, menutup rangkaian Musyawarah Nasional ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selaku tuan rumah menghelat acara Likupang Fun Walk Sabtu pagi. Menyusuri keindahan alam berupa perbukitan serta pesisir pantai Pasir Putih, ratusan peserta Musyawarah Nasional ke-6 APKASI antusias mengikuti gelaran Likupang Fun Walk bersama. Likupang Fun Walk merupakan acara penutup dalam rangkaian Munas ke-6 APKASI yang berlangsung sejak 29 sampai 31 Mei, di mana pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selaku tuan rumah. Titik start dari Desa Wisata Pulisan, para peserta akan melewati Desa Wisata Kinunang dan finish di Pantai Pal Desa Marinsou. Peserta berjalan kaki sepanjang 3 km sembari menikmati pemandangan dan perbukitan nan hijau, menghirup udara segar, serta pemandangan pantai Pasir Putih. Spot pemandangan gimana, Bu? Alhamdulillah pemandangannya indah-indah, menarik dan semoga bisa jadi inspirasi buat kita di Boltim. Boltim, oke. Ada satu kata buat Likupang, Bu, gimana? Likupang luar biasa. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Insya Allah setelah adanya acara ini, insya Allah Pantai Likupang akan lebih dikenal lagi di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Bupati Minahasa Utara John Neganda yang baru saja ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal APKASI periode 2025-2030 bilang, seluruh rangkaian acara Munas APKASI telah berjalan lancar dan aman. Suguhan kegiatan Likupang Fun Walk yang dirangkaikan dengan Likupang Tourism Festival 2025 diharapkan akan semakin memperkenalkan Minahasa Utara sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Indonesia. Menikmati keindahan alam Likupang dengan melakukan fun walk. Nah, ini diharapkan bahwa Likupang ini juga akan makin dikenal, makin dilihat sebagai daerah yang belum pernah mungkin mereka kunjungi, sekarang mereka lihat dan mereka tahu betapa indahnya Likupang ini. Nah, sehingga seluruh rangkaian ini sudah berjalan dengan sangat baik. Pelaksanaan Munas sudah berjalan lancar, HUT-nya juga sudah ada potong tumpeng dan kegiatan-kegiatan lain itu sudah juga berjalan lancar dan pemilihan putra otonomi juga sudah berjalan dengan baik. Semua tidak ada kendala. Selain menikmati panorama keindahan alam khususnya Pantai Pal dengan pasir putihnya yang sangat eksotik, para peserta Munas ke-6 APKASI juga disuguhkan dengan berbagai acara menarik seperti lomba karapan sapi yang menjadi budaya lokal masyarakat setempat, lomba memancing di laut, serta pameran UMKM yang menawarkan produk lokal unggulan Kabupaten Minahasa Utara. Yana Meka Singal, Doni Arai, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Kompas Manado Pagi.
Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya Irama Toy pamit undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.